Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi video materi kali ini ya, ini saya akan menginformasikan terkait dengan program. Nah, yang mana program ini kita akan berjalan yaitu program bundling ya. Nah, apa sih program bundling itu? Jadi program bundling itu adalah suatu program yang terdiri dari dua produk ya, yang terdiri dari dua produk dijadikan menjadi satu. Itu namanya bundling, seperti itu ya. Nah, produknya teman-teman sudah tahu ya seperti apa, dan dari dua produk itu kita bisa dikatakan mempunyai promo. Jadi nggak hanya dibundling atau nggak hanya dibuatkan dua produk, tapi diberikan juga promo harga. Nah, yang mana harga tersebut itu sudah direkomendasikan seharga 99.000 yang harus dijual ke konsumen, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman biasanya harganya itu mungkin lebih kalau dijumlahkan ya, dua produk tersebut itu pasti akan lebih dari 99.000 ya, nggak ada masalah. Nanti kan teman-teman akan berkoordinasi dengan owner ya atau pihak toko bahwa harga yang akan dijual nanti adalah sebesar 99.000, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, program ini akan berjalan di semua area, artinya adalah di semua toko ya, baik toko yang ada GBB-nya ataupun yang ada sewa sebelumnya atau tidak, seperti itu. Jadi ini dilakukan untuk semua toko, seperti itu ya. Jadi itu adalah program yang akan kita jalankan sekarang. Oke. Ini informasi untuk teman-teman ya, bahwa untuk BP Stay itu akan diberikan sebanyak 15 mika, artinya berarti sebanyak 15 voucher ya. Nah, sedangkan untuk yang mobile, setiap tokonya itu akan diberikan 10 voucher atau 10 mika untuk banding tersebut ya. Jadi untuk yang mobile 2 akan diberikan 20, untuk yang 3 akan diberikan 30, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa teman-teman harus melakukan checking, artinya harus melakukan cek ya, apakah nanti yang dikirimkan ke rumah teman-teman ya ataupun yang dikirimkan oleh tim leader itu sesuai. Nah, jadi pada saat teman-teman terima voucher ataupun mika tersebut, teman-teman cek. Yang pertama yang harus dicek jumlahnya itu sesuai gak tadi yang saya katakan ya, 15 atau 10 seperti itu. Nah, ataupun dan juga teman-teman cek kode vouchernya sudah sesuai tidak. Nanti saya akan berikan informasi terkait dengan kode voucher ya, nanti tim leader atau teman-teman tim leader sekalian akan kasih tahu. Oke. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah setelah setelah teman-teman sudah menerima, teman-teman lakukan koordinasi ke pihak outlet. Artinya teman-teman untuk melakukan dealing ya, ataupun agreement ataupun persetujuan dari pihak outlet bahwa kita akan bisa menjual seperti itu dengan harga 99.000 tersebut. Nah, nanti teman-teman akan diberikan surat kontrak ya, artinya surat tersebut bisa antara kontrak dengan dan pihak toko, yang mana pihak toko menyetujui ya dengan kita bisa menjual ke konsumen sebesar 99.000. Nah, namun karena itu akan memotong margin atau keuntungan si toko ya, dan tenang saja, dalam satu voucher itu akan kita ganti sebesar Rp25.000. Nah, jadi voucher saya rasa itu akan mengalami keuntungan ya, ataupun biasa menjual berapa itu, setelah kalau digantikan vouchernya itu justru akan lebih banyak dari penjualan yang reguler biasanya, seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah terkait mekanismenya. Jadi setelah teman-teman melakukan agreement atau persetujuan ya, ataupun kontrak lah ya dengan pihak toko ya atau owner toko terkait dengan persetujuan untuk menjual produk itu sebesar senilai Rp99.000 ya. Nah, teman-teman itu lakukan bundling ataupun lakukan pembuatan dua produk itu menjadi satu ya. Nah, di sini bisa dilihat, nah teman-teman di situ akan dikasih yang voucher tersebut ya, mika itu ada harganya. Jadi teman-teman berikan harga 99.000 dengan spidol hitam permanen ya, seperti itu. Jadi tulis tuh ada nanti kolom untuk harga ya, teman-teman tulis 99.000 seperti itu. Jadi berikan harga di situ. Nah, setelah itu baru teman-teman informasikan kepada pihak toko lagi. Jadi dari 15 mika itu ya atau voucher yang diberikan itu, teman-teman gak harus 15-15-nya.
Jadi contoh misalkan dari 15 teman-teman mau bawa 3, jadi sisa 12 ditaruh di rumah ya. Tapi perlu diingat itu adalah tanggung jawab teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai hilang, karena kalau hilang itu wah itu pertanggungjawabannya sangat berat. Jadi tolong teman-teman simpan di rumah ya sampai dengan habis. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai tercecer di mana-mana ataupun disimpan di dalam toko yang menyebabkan bisa hilang. Jadi setelah teman-teman banding tadi, tolong informasikan kepada pihak toko, Pak, Ko, ataupun Ci dan lain-lain ya. Saya hari ini banding 3, sehingga pihak toko pun tahu berapa yang dilakukan banding dan berapa yang akan dijual, seperti itu ya. Nah, yang poin yang selanjutnya adalah pada saat teman-teman menjual produk itu ke konsumen. Nah, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, potong mika voucher tersebut. Jadi di situ tuh ada pertama mikanya, sampingnya adalah vouchernya. Jadi teman-teman potong vouchernya tersebut ya. Dan balik lagi yang mana voucher tersebut akan difoto dan dikirimkan ke tim leader teman-teman masing-masing. Jadi itu ya. Nah, jadi jangan lupa didokumentasikan juga. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman ya, setelah terjual produk tersebut atau produk banding tersebut, teman-teman itu harus potong atau gunting ya voucher tersebut, karena itu yang menjadikan acuan untuk klaim seperti itu. Nah, di sini dan jangan sampai lupa ya, teman-teman informasikan ke toko. Jadi berapa yang teman-teman jual banding tersebut, karena kan itu adalah keuntungan toko ya. Jadi teman-teman bilang kok Ci atau Pak bahwa saya hari ini menjual 2 mika atau 2 banding. Berarti kan kalau satu voucher 25.000 sebesar 50.000, dan nanti setiap 3 hari akan kita klaim. Seperti itu ya. Itu yang penting juga, jangan sampai pihak owner ataupun toko tidak tahu. Oke. Terus poin selanjutnya adalah foto dan kirim ke tim leader setiap harinya. Jadi teman-teman jual setiap hari bandingnya berapa, tolong kirim ya. Tolong kirim kode vouchernya tersebut, seperti itu ya. Dan jangan lupa foto dengan konsumen pada saat teman-teman konsumen itu membeli, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tim leader akan compile ya, ataupun akan mencantumkan foto-foto teman-teman di report ya, yang nanti udah saya akan berikan. Nah, baru akan dikirimkan ke saya, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk yang mekanisme selanjutnya adalah jadi gini. Ini bukan plan sih, tapi baru kita meetingin hari ini ya. Jadi plannya adalah kita per 3 hari. Jadi pada saat teman-teman mengumpulkan 3 hari itu kita rekap, baru kita lakukan compile data report ya. Setelah itu baru kita kirimkan. Nah, setelah dicek itu maksimal 3 hari lah itu untuk pencairan klaimnya, seperti itu ya. Dan jangan lupa nomor rekening pihak owner, seperti itu ya. Dan itu akan ditransfer langsung ke rekening tersebut. Nah, seandainya nggak mau pihak owner, boleh nggak pihak apoteker, nggak ada masalah ya, atau perwakilan dari pihak toko, nggak ada masalah. Jadi nggak harus owner, tapi ya lebih bagus owner. Nah, tapi seandainya owner nggak bisa ya perwakilan nggak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah harus diketahui oleh pihak ownernya juga. Jadi walaupun perwakilan tapi tetap harus diketahui pihak owner, seperti itu ya. Oke. Dan tadi saya sudah bilang di sini vouchernya bernilai Rp25.000. Jadi kalau teman-teman jualan 10 bundling dalam 3 hari, berarti ya 10 kali 25, 250.000 yang akan ditransfer ya. Prosesnya bagaimana? Nah, jadi teman-teman kirim dalam 3 hari ya, setiap hari kan kirim. Nah, hari ketiga itu akan dikompil esokannya sama tim leader. Nah, kalau sudah dikompil kita kirim ke proses 1 hari untuk prosesnya, besokannya langsung ditransfer, seperti itu. Biasanya ditransfernya sebelum jam 4 sore ya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah dokumentasi selling. Jadi teman-teman tolong foto pada saat ada konsumen yang membeli, seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan program kita banding tersebut ya. Nah, itu seandainya teman-teman masih ada yang bertanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, itu saja. Tapi jangan lupa kita di sini tidak mengatasnamakan nama brand ya ataupun perusahaan tertentu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, tolong jangan cantumkan brandnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.